Shalom, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat. Salam sehat untuk kalian semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus untuk kelas 7. Namun sebelum kita masuk pada materi hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk boleh menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini. Karena itu kami mohon kiranya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, peserta didik kelas 7 akan menerima pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan menganugerahkan hikmat kepada mereka semua, agar mereka dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan mereka terima ini. Kami menyerahkan proses belajar mengajar di hari ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pada waktu yang lalu kalian telah belajar materi tentang indahnya mengampuni. Saya harap kalian semua telah mengerti materi tersebut. Karena pada hari ini kita akan melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sebagai bahan Alkitab dapat kalian baca dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dan Kolose pasal 3 ayat 13. Dan sebagai tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat pertama menjelaskan cara Allah mengampuni manusia. Kedua, menjelaskan alasan Allah mengutus Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap bersedia mengampuni sesama. Nah, mari kita masuk pada pelajaran atau materi tentang pengampunan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah, di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya, namun menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya. Nuh dan keluarganya, serta tumbuhan dan hewan yang berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Nah, peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Namun Dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang hingga pada masa yang akan datang. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia, mengampuni serta menyelamatkan manusia? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, di bawah ini ada beberapa alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia ini. Pertama, karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka jawab Yesus 70 kali 7 kali. Apa artinya? Artinya pengampunan itu tak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kamu, maka kamu wajib mengampuni orang lain. Juga mohon ampunan pada orang lain jika kamu bersalah. Dan yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya.
Akhirnya dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya. Sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Allah mengampuni kita di dalam Kristus dengan mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui pengampunan itu, Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Menurut Rasul Paulus, manusia adalah orang-orang yang berutang, yaitu utang dosa. Dan Kristuslah yang telah membayar lunas utang dosa kita melalui darahnya, melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan Allah mengampuni kita di dalam Kristus dengan membatalkan utang kita kepadanya. Nah, itulah materi kita di hari ini. Kalau ada yang belum mengerti atau ada yang ingin bertanya, silakan hubungi lewat WA secara pribadi. Dan saya akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugas itu pertama, sebutkan godaan yang kamu alami di sekolah dan di rumah. Yang kedua, bagaimana cara kamu mengatasi godaan itu. Dan yang ketiga, mengapa Allah susah payah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itulah 3 tugas yang akan kalian kerjakan. Dan setelah mengerjakan tugas, Ibu sangat mengharapkan kalian secara pribadi melakukan doa penutup setelah selesai membuat tugas. Demikian pelajaran kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih.